Dentuman artileri, tembakan roket, hingga serangan udara kembali terdengar di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja. Desa-desa yang membentang ratusan kilometer di wilayah perbatasan kembali dievakuasi hanya 5 bulan setelah warga pulang dari pengungsian sebelumnya. Di tempat penampungan sementara, keluarga-keluarga duduk di atas tikar, menunggu kabar kapan mereka boleh pulang dan kapan mereka mungkin harus lari lagi. Mengapa konflik ini kembali pecah begitu cepat setelah gencatan senjata yang ditengahi Presiden AS Donald Trump pada Juli 2025? Semua bermula dari insiden kecil pada Minggu 7 Desember 2025. Menurut militer Thailand, tim teknik mereka yang sedang mengerjakan jalan akses di wilayah perbatasan yang disengketakan ditembaki oleh pasukan Kamboja. 2 tentara Thailand terluka meski tidak serius. Di masa lalu, insiden seperti ini biasanya bisa diselesaikan lewat komunikasi cepat. Namun tahun ini kondisi sangat berbeda. Jurang ketidakpercayaan antara kedua negara melebar dan bahkan intervensi Trump sebelumnya tak mampu menjembatani perpecahan itu. Gencatan senjata yang disebut sebagai kesepakatan bersejarah oleh Trump sejak awal memang rapuh. Thailand hanya menyetujui gencatan senjata setelah Trump mengancam memberlakukan tarif tinggi terhadap ekspor mereka, sementara Kamboja senang dengan masuknya mediator asing karena merasa selalu dirugikan dalam negosiasi langsung. Meski ada gencatan senjata, bentrokan tidak sepenuhnya berhenti. Pasukan kedua negara terus berhadapan di beberapa titik strategis, terutama di puncak-puncak bukit yang sangat penting dalam pertempuran darat. Kamboja bahkan memasang ranjau darat baru. Tindakan itu menyebabkan 7 tentara Thailand kehilangan anggota tubuh. Thailand menyebutnya sebagai bukti bahwa Kamboja bertindak tidak jujur dan hingga kini Kamboja belum membebaskan 18 tentara Thailand yang ditangkap pada Juli 2025. Sejak itu, Thailand melepaskan seluruh bentuk pengekangan. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul yang memimpin koalisi minoritas dan menghadapi banyak tekanan politik memberi otoritas penuh kepada militer untuk menangani konflik sesuai keinginan mereka. Bagi militer Thailand, tujuannya jelas, yaitu memberikan kerusakan cukup besar agar Kamboja tidak lagi mengancam wilayah perbatasan, sekaligus merebut posisi-posisi strategis yang menguntungkan dalam konflik jangka panjang. Sementara itu, apa yang mendorong Kamboja bertindak seperti sekarang tidak sepenuhnya jelas. Mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen masih diyakini memegang kendali di balik layar meski jabatan resmi kini dipegang putranya Hun Manet. Hun Sen secara publik menyerukan agar pasukannya menahan diri. Namun tahun ini tindakannya justru memperburuk konflik, terutama ketika ia membocorkan percakapan rahasia dengan Perdana Menteri Thailand saat itu Paetongtarn Shinawatra. Kebocoran itu dianggap campur tangan langsung dalam politik Thailand, membuat kemarahan publik meningkat dan memperkuat dukungan pada pendekatan garis keras militer. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran kembali meningkat. Setidaknya 10 orang tewas, 7 dari Kamboja, 3 dari Thailand. Lebih dari 400.000 warga Thailand dievakuasi, sementara Kamboja memindahkan lebih dari 100.000 warganya. AS pun kembali turun tangan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio meminta kedua negara segera menghentikan permusuhan dan kembali ke langkah deeskalasi sesuai kesepakatan Oktober 2025. Trump bahkan mengatakan ia akan menelepon untuk menghentikan pertempuran. Kamboja sendiri menuduh Thailand melakukan serangan agresif termasuk terhadap situs budaya. Sementara Thailand menyebut operasi mereka terbatas dan pilihan terakhir. Kekerasan pun meluas ke 6 provinsi di Thailand dan 5 provinsi di Kamboja. Kamboja bahkan menarik diri dari pesta olahraga Asia Tenggara di Thailand. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak kedua pihak menahan diri mengingat dampak terhadap warga sipil semakin besar. Ya, sengketa ini sudah berlangsung lebih dari 100 tahun sejak masa kolonial Perancis. Pergulatan kali ini hanyalah babak baru dari masalah panjang yang tak kunjung usai.
Bisakah Donald Trump kembali mendamaikan? Namun, kalau hasilnya hanya gencatan senjata sementara, pertempuran bisa saja kembali meledak. Thailand menegaskan mereka belum siap berdiplomasi. Bagi Thailand, Kamboja harus menunjukkan ketulusan, termasuk menghentikan ranjau darat dan memastikan situasi dapat diverifikasi. Sementara itu, warga sipil di kedua negara hanya bisa berharap suatu hari dentuman artileri benar-benar berhenti.